Oke guys, kita lanjut ke part 2 ya, pembahasan PTS. Ini adalah bab sel volta. Diketahui beberapa pernyataan berikut yang benar untuk sel volta. Ingat pada sel volta nanti berlaku kepan ya. Katoda positif, anoda negatif, dan berlaku Crow. Katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Itu mengubah energi kimia menjadi listrik. Berarti ini kan listrik menjadi kimia. Salah ya. Nah ini suatu sel yang menghasilkan reaksi redoks dari listrik. Ini artinya kan suatu sel yang menghasilkan listrik dari redoks ya. Maaf ya. Ini berarti kimia menjadi listrik. Suatu sel yang menghasilkan redoks dari listrik. Itu artinya listrik menjadi kimia. Oke, berarti poin 1 betul ya. Kimia menjadi listrik. Negatifnya disebut anoda. Negatifnya adalah anoda. Betul juga. Positifnya adalah anoda, salah. Positifnya itu adalah katoda. Reaksi yang terjadi di anoda adalah oksidasi, anoda oksidasi. Betul ya? Ya, katodanya reduksi, katoda reduksi. Betul juga. Maka jawabannya 1, 3, 5, 6. Oke ya. Next kita masuk ke nomor 17. Harga potensial sel yang paling besar. Rumusnya sel, potensial sel itu adalah E reduksi dikurangi E oksidasi. Berarti kalau kepingin yang paling besar, kamu cari yang paling positif dan yang paling negatif. Yang paling positif itu adalah ini ya. Oke, berarti reduksinya adalah Ag. Yang paling negatif itu siapa? Yang paling negatif itu adalah ini. Maka Mg. Maka kita gunakan notasi sel. Yang di kiri itu mengalami oksidasi, yang di kanan mengalami reduksi. Yang reduksi itu adalah Ag, maka Ag plus menjadi Ag, yang oksidasinya adalah Mg, maka Mg menjadi Mg2+. Inilah potensial sel yang paling besar. Mana di jawabannya? Ya, saya geser ke atas ya. Oke, maka jawabannya adalah C. Paham ya guys ya? Oke, kita masuk ke soal nomor 18. Perhatikan rangkaian sel volta berikut ya. Nah, kita lihat aja N0-nya masing-masing. Ini caranya membaca. N0-nya Zn itu adalah min 0,76 volt. Sedangkan N0-nya Ag itu adalah plus 0,8 volt. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 0,8. N0 yang lebih besar maka kita letakkan sebagai reduksi. Karena dalam direct volta, semakin N0-nya besar itu semakin mengalami reduksi. Berarti Zn itu mengalami oksidasi. Lalu berlaku Crow, reduksi adanya di katode, oksidasi adanya di anoda. Dan berlaku kepan, katoda positif, anoda negatif. Begini ya dek. Nah oke, nanti notasi selnya. Yang di sisi kiri oksidasi, yang di sisi kanan adalah reduksi. Yang reduksi itu Ag ya. Maka Ag plus menjadi Ag, oksidasinya, maka Zn menjadi Zn2+. Oke, manakah pernyataan yang salah? Apakah Ag berfungsi sebagai katoda? Ag sebagai katoda, betul ya. Apakah logam seng selama proses berlangsung akan berkurang? Oke, kita bermain reaksi dalam volta ya. Katoda, anoda. Di katoda itu adalah Ag, berarti Ag mengalami perubahan belok turun, reduksi. Ag1 menjadi Ag0 ya, maka ini menangkap 1 elektron. Oksidasinya adalah Zn, anoda mengalami oksidasi menjadi Zn2+, ini 2E. Ini kalau tidak ada muatan itu artinya berupa solid. Caranya membaca, di katoda itu terjadi endapan Ag. Sedangkan anoda sengnya akan larut ya. Logam seng selama proses berlangsung akan berkurang, betul karena sengnya larut. Paham ya guys? Maka ini betul. Apakah ini betul? Sebenarnya betul. Zn berada di kiri, Ag di kanan, tetapi salahnya di muatannya. Zn-nya itu harusnya oksidasi, ini reduksi. 2 jadi 0, harusnya 0 jadi 2. Paham ya guys? Maka jawabannya yang salah adalah C.
Oke, kita masuk ke soal nomor 19. Pasangan sel di bawah ini yang memiliki potensial sel sebanyak 1,14. Rumusnya E sel itu adalah E reduksi dikurangi E oksidasi. Sedangkan kalau misalkan ada notasi sel, caranya membaca sisi kanan reduksi, sisi kirinya oksidasi. Jadi kalau misalkan soalnya ada notasi sel, ya tinggal kanan dikurangi kiri, yang hasilnya 1,14. Nah ya, kita coba yang poin A, berarti kan AG dikurangi IN. Berapa AG-nya? AG-nya 0,8 ya. Berapakah IN-nya? IN-nya adalah min 0,34. Ketemu langsung, ini nilainya 1,14 volt ya, kebenaran ya. 0,8 ditambah 0,34 itu 1,14. Oke, jawabannya adalah A. Next, kita nomor 20. Pertanyaannya adalah Zn ditambah Sn2 plus menjadi Zn2 plus Sn. Diketahui ada 3 data. Sebenarnya gampang banget ya dek. Mana sih yang ada Zn? Zn mintanya di sisi kanan. Lainnya ada Zn. Zn-nya udah, kok di kanan, maaf ya. Ini berada di sisi kiri. Ini udah ada di kiri ya Zn-nya ya. Maka yang poin 1 ini tetap gitu ya. Mbak buat ulang ya. Zn Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus ditambah Cu, tetap berarti 1,1 volt. Mana yang ada Sn2 plus? Sn2 plus mintanya di sisi kiri, sudah ada di sisi kiri juga ya. Maka yang percobaan 2 itu juga tetap Mbak buat Sn2 plus ditambah 2E menjadi Sn min 0,14 volt. Lalu apakah di soal kita minta Cu? Tidak ada Cu di sini ya, maka Cu harus hilang. Kalau dalam satu ruas itu nggak bisa dicoret, maka yang poin ketiga kita balik ya. Maka jadinya Cu menjadi Cu2 plus ditambah 2E. Karena dibalik maka positif jadi negatif. Lalu kita jumlah semuanya. Oke ya guys ya. Nah nanti ini jadinya hilang, 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 hilang. Maka jadinya Zn. Cu2 plus hilang juga ya. Oke. Sn2 plus ditambah Zn menjadi Zn2 plus ditambah Sn. Nanti ini kita tinggal jumlah semua. Oke ya. Tolong dibantu. Ya, kalau kita hitung maka hasilnya adalah 0,62 ya. Ini nggak cukup, berarti Mbak buat sini aja ya. 0,62. Oke, jawabannya adalah E. Semangat anak-anakku semua. Yes, kita masuk ke soal nomor 21. Berdasarkan data tersebut, urutan daya reduksi. Daya reduksi itu sama saja dengan reduktor. Reduktor itu sama saja mengalami oksidasi. Nah, kita masuk ke caranya membaca direct volta ya. Semakin ke kanan, semakin mengalami reduksi, semakin ke kiri, semakin mengalami oksidasi. Urutan daya reduksi ABCD dimulai dari yang paling kuat. Kalau yang paling kuat berarti semakin ke kiri oksidasinya semakin kuat. Berarti dari yang paling kuat kita cari kiri ke kanan ya. Yang paling kuat tuh yang paling kiri berarti kuat. Dari yang paling kuat berarti kuat ke lemah, berarti kiri ke kanan ya. Kita cari dulu. Ingat kalau besok ketemu soal seperti ini, langkahnya kita cari yang paling besar dulu voltnya. Volt yang besar adalah 2 volt ya. Positif itu artinya spontan, berarti nanti kita lihat yang di kanan reduksi, yang di kiri oksidasi. Oke, di sini yang reduksi siapa? Yang reduksi adalah D, 2 plus menjadi 0, artinya caranya membaca D di kanannya C. Oke, kanannya reduksi, kirinya oksidasi. Oke, lanjut kita menuju yang ada C sama D. Berarti jangan cari percobaan 1 dulu ya, percobaan 3 ada D tuh. Tapi kita lihat ternyata ini tidak spontan. Kalau tidak spontan, caranya membaca yang di kanan oksidasi, yang di kiri reduksi. Kalau spontan kayak gini. Yang di kanan reduksi, yang di kiri oksidasi. Tapi kalau tidak spontan, yang di kanan itu oksidasi. Oke, siapa yang mengalami oksidasi? D, bilusnya naik kan ya? Berarti caranya membaca D di kanannya B. Oke, ada D di kanannya B. Lalu kita menuju ke atas. Nah, ini kan spontan ya. Kalau spontan reduksinya yang di kanan. Siapa yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi adalah B. Caranya membaca berarti B di kanannya A. Iya, kayak gini. Selesai deh. Maka
Yang tanya kiri ke kanan ya, maka jawabannya C, A, B, D. Oke guys, masih sangat mudah, insya Allah kalian semuanya bisa ya. Next, kita mencari ini, diketahui ada 3 persamaan notasi sel. Ini juga gampang banget, pasti kalian bisa. A itu mintanya di kiri. Mana yang ada A? Percobaan ke-1 sudah ada di kiri, maka ini tetap ya. Mbak buat di sini ya. Ada A2 plus, sininya B2 plus, ini B 3,50 volt. Mana yang ada D? D mintanya di kanan, sudah ada di kanan. Ini juga tetap, maka jadi C2 plus, sini D2 plus, sini D ya, maka tetap 1,20 volt. Lalu apakah di soal kita butuh B? B nggak butuh ya, maka B harus hilang. Agar B hilang, maka yang ini kita balik, kita tukar. Maka jadinya B2 plus menjadi C2 plus C. Karena dibalik nanti positif jadi negatif. Lalu kita jumlah. Begini, kan hilang. Oke, ini juga hilang. Paham ya? Maka sisanya A2 plus menjadi D2 plus D sesuai dengan yang ditanya. Oke, berarti 0 dikurangi 5. 5 ya? 4 ya, 4 tambah 2, 6. 6 dikurangi 7 berapa? 9 ya. Ini kan 4 sisa 3. 3 kurangi 1, 2. 2,95 volt. Yes, jawabannya adalah B. Next, kita masuk ke soal nomor 23. Reaksi berikut yang berlangsung spontan. Spontan itu artinya E-selnya positif. Mencari E-sel itu rumusnya E reduksi dikurangi E oksidasi. Di sini siapa yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi berarti yang biloxnya turun. Berarti kan 2 jadi 0. Cu dikurangi sama Cl. Cu kurangi Cl. Cu adalah 0,34. Cl-nya berapa? Cl-nya 2,71. Berarti ini negatif ya. Berarti tidak spontan. Oke, yang ini yang reduksi Mn-nya. Berarti E0-nya Mn dikurangi E0-nya Pb. Berarti min 1,18 dikurangi Pb min 0, berapa? 3 PB berapa? Min 0,13 ya. Ya, ini berarti tetap negatif ya. Oke, yang ini siapa yang reduksi? Yang reduksi Cu. Maka Cu dikurangi Ag. 0,34 dikurangi Ag berapa? 0,8 ya. Nah, ini juga negatif. Ayo, mana nih? Mn-nya reduksi ya. Maka Mn kurangi Cl. Mn-nya min 1,18 dikurangi Cl-nya 2,71, negatif lagi. Yang ini yuk, reduksinya siapa? Ag ya. Maka Ag kurangi Mn. Ag berapa? 0,8. Mn-nya min 1,18. Nah, ini yang positif. Oke guys, maka jawabannya yang spontan adalah E. Next, kita masuk. Logam A dapat mendesak logam B. Ingat, kalau ada kata-kata dapat mendesak itu artinya dia di kirinya dia. Logam A dapat mendesak B, artinya A di kirinya B. Logam C dapat mendesak B, C di kirinya B. Dalam deret volta maksudnya ya. Sedangkan C tidak dapat mendesak A, artinya C di kanannya A. Tidak dapat mendesak. Nah, terus kita urutkan ya. A keluar 2 kali di kiri, berarti A paling kiri. Lalu habis itu C, habis itu B keluar 2 kali di kanan, berarti paling kanan B. Inilah urutan logam dalam deret volta. Pertanyaannya, urutan potensial reduksi. Potensial reduksi itu adalah E0. E0 semakin ke kanan semakin positif, semakin ke kiri semakin negatif. Potensial reduksi yang semakin besar ya, berarti kecil ke besar ya. Oke, berarti kecil ke besar berarti kiri ke kanan ya. Jawabannya adalah ACB. Oke guys, kalian pasti bisa. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak hebat. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya dan simak video matkin privat lainnya ya.